Selamat sore. Jumpa lagi di Jumat Sehat dari Welfam setiap hari Jumat jam 3 sore. Nah, hari ini kita punya tema itu manfaat mindful eating bagi kesehatan dan lingkungan. Nah, nanti untuk hari ini kita akan ditemani oleh founder dari Eating Movement. Nah, itu Kak Jacqueline. Nah, untuk jika ingin kasih pertanyaan juga silahkan ya, nanti untuk di saat kita IG live atau mau ke DM juga boleh, tapi sebaiknya sih di saat kita IG live ini langsung aja kasih pertanyaan jika ada yang ingin tanyakan untuk saya aja, host dari Welfam, atau untuk Kak Jacqueline, founder dari Eating. Nah, sambil kita nunggu Kak Jacqueline join sama kita, mungkin boleh tanya ya, gimana nih, suara saya kedengeran nggak? Oke, Kak Jacqueline sudah join nih dari Eating. Nah, hari ini kan kita temanya manfaat mindful eating bagi kesehatan dan lingkungan. Mungkin nanti kita bisa tanya-tanya lebih sama yang lebih mengerti lagi nih ya, untuk mindful ini, manfaatnya dari mindful eating. Nah, sambil kita tunggu Kak Jacqueline-nya, nanti kita pasti bisa sharing. Halo, Halo, sore Kak Aja, sore semua. Nah, suara aku kedengeran nggak di sini? Di sana, karena aku kebetulan lagi jalan ya. Sorry, soalnya aku ini IG live-nya tadi sambil WF. Takutnya nggak kedengeran. Hai, salam kenal, aku dari Welcome. Boleh dong kenalkan kakak dari Eating, terus apa aja nih di sana sedikit tentang Eating tuh apa? Silahkan. Oke, thank you buat waktunya. Halo semuanya, jadi kenalin sebelumnya aku Jacqueline, aku adalah CEO dan co-founder dari Eating. Dan mungkin sedikit tentang Eating, jadi Eating sendiri adalah platform yang berfokus untuk membantu konsumen dalam mengakses produk-produk sehat dan juga berkelanjutan, serta meningkatkan awareness tentang isu-isu pangan berkelanjutan, seperti isu-isu yang berhubungan dengan pertanian, isu yang berhubungan dengan kesehatan, dan juga isu-isu yang berhubungan dengan food waste atau makanan. Dan biasanya kita juga melakukan edukasi melalui media, jadi kita juga ada Instagram, YouTube, TikTok gitu ya, ke anak-anak muda, dan juga program-program learning seperti itu. Oke, dari aku mungkin udah ya perkenalan singkat tentang ini. Jadi memang peranannya banyak juga ya, selain untuk dari meal plan itu, tapi untuk edukasi yang lainnya juga ada di Eating ya Kak ya. Ada journey-nya udah dimulai ya, jadi kita bisa bikin konten-konten yang relevan ke anak muda, lebih ke praktek-praktek, contohnya seperti mindful eating, gimana cara mindful eating, cara hidup sehat, dan rekomendasi makanannya apa. Terus kita juga punya program diet buat yang tertarik, sama kita juga punya store sebenarnya di itu ya, e-commerce gitu. Jadi kalau kita udah tertarik nih, udah belajar, oh penting ya makan sehat, teman-teman juga bisa beli di store. Ya, jadi kalau ada yang mau cari atau mau kepoin Eating itu boleh ada di Instagramnya. Tapi kalau mau lihat produknya atau apa aja yang tersedia dari Eating itu bisa di marketplace ya Kak. Ada di toko hijau dan toko orange. Betul. Silahkan nih. Market. Ya, siap. Bagi yang live ini, yang sudah join live sama kita, terima kasih. Jika ada yang pertanyaan boleh langsung ditulis, atau nanti jika sudah selesai boleh DM ke IG kita, DM ke Eating Movement, Eating.movement ya. Ya, Eating.movement. Nah, kalau untuk boleh langsung ke sesi pertanyaannya Kak. Aku udah mau tanya-tanya nih soalnya. Iya, kalau dari mindful eating itu bagaimana ya? Mengartikannya atau mendefinisikannya, karena kan kadang-kadang orang sudah berpikir
aku udah sehat, aku udah bener gitu kan Kak. Oke. Silakan Jadi Kak. oke. Jadi by definition sendiri sebenarnya mindful eating itu makan secara sadar ya. Jadi kita be mindful saat kita makan gitu. Tapi kalau menurutku definisi si mindful eating sendiri itu bisa kita extend sedikit ya. Jadi sebenarnya saat kita sadar itu dalam arti kita stay present dan sadar terhadap porsi makanannya dan apa yang kita makan gitu. Tapi kita juga perlu sadar bahkan dari sebelum dan sesudah makan. Makan, kita pertimbangkan kembali porsinya, apa yang kita makan, dan setelah makan, kalau misalnya memang ada sisa, harus kita apain sih sisa makanannya, seperti itu. Jadi kita benar-benar memikirkan tentang makanan itu sendiri, gitu. Kita punya sadar, seperti itu. Kalau untuk ini berarti mindful itu memang dari kesadarannya dari setiap individu gitu ya Kak ya, karena dia harus tahu sendiri sadar apa yang udah masuk dan apa batasannya untuk satu hari gitu berarti ya Kak ya. Betul. Jadi biasanya memang sadar nih, oke, kita perlu konsumsi makanan yang sehat seperti itu. Misalnya kita juga menyadari bahwa kita lagi konsumsi makanan sehat dan kita aware pada porsinya juga, jadi kita tahu kapan kita kenyang seperti itu. Jadi biasanya itu akan membantu kalau kita makan dengan sadar ini dalam arti misalnya kalau kita kan sering banget ya, mungkin teman-teman di sini, aku juga pernah sambil nonton, sambil dengar musik, sambil ngobrol, itu sebenarnya juga bisa dibilang tuh makan tidak sadar, seperti itu. Kenapa? Karena kita terdistract dengan hal lain, tidak sepenuhnya sadar sama makanan kita. Nah, yang lebih baik kalau misalnya kita bisa fokus nih sama makanannya, biar kita sadar terhadap apa yang kita makan. Dan ini akan kita ngebantu juga biar kita punya cue. Otak kita dapat cue nih kalau misalnya kita kenyang gitu. Tapi kalau kita sambil ngerjain yang lain, itu sebutannya disebut sebagai mindless eating. Nah, saat kita ke distract sama ya hal lain, biasanya kita akan kayak nggak sadar bahwa kita udah kenyang nih, jadi kita makan terus. Misalnya apa? Contohnya kita makan sambil makan popcorn gitu ya, sambil nonton, kita bakal fokus habisin popcornnya dan kita nggak sadar kita udah kenyang loh, padahal karena apa? Karena kita ke distract sama tontonan tadi. Gitu. Jadi sebenarnya itulah salah satu benefitnya ya, kalau kita sadar terhadap apa yang kita makan, jadi kita gak terdistract sama hal lain dan kita fokus sama apa yang kita rasain. Bahkan saat kita taste makanan itu pun kita bisa lebih merasakannya lebih baik gitu. Dan kita juga bisa sadar bahwa kita bisa mengatur porsinya dan kita sadar bahwa kita sedang makan sehat loh sekarang gitu. Oke, ini sudah ada pertanyaan tapi aku keep dulu ya pertanyaannya dari Kak Wellness.id. Wow, narasumbernya keren nih. Nanya dong Kakak, dari dulu penasaran tentang lapar secara emosional. Itu maksudnya bagaimana ya Kak? Wah, kayaknya kita baru mulai udah langsung ada yang ini nih, Kak Jacqueline. Langsung ada yang ingin bertanya karena mungkin itu sudah mengalami tapi baru kayaknya gini, sadar mengalaminya tapi introspeksinya tuh gimana ya, atau memperbaikinya tuh gimana ya, mungkin gitu kali ya. Jadi kita baru mulai udah langsung ada yang mau nanya nih. Mau dijawab sekarang atau nanti selesai kita lanjut dulu nih Kak? Oke. Boleh sih, mungkin aku jawab singkat, aku coba bantu jawab ya. Sebenarnya kalau lapar secara emosional, ini mungkin lebih contohnya kayak stress eating kali ya. Jadi dipengaruhi oleh faktor emosional gitu. Misal, ini aku juga pernah dengar dari nutritionist dan psikolog. Kebetulan aku juga bukan expertnya, tapi sejauh yang aku tahu, memang misalnya kalau kita lagi stres atau kita lagi under pressure atau kita misalnya lagi mungkin pengaruh hormon juga seperti itu ya, kita mungkin ada terpengaruh juga bahwa kita aku butuh makan ini jadi ini aku merasa butuh makan sih, mungkin nggak exactly langsung lapar tapi kita butuh idam atau pengen sesuatu, misalnya pengen manis, pengen apa, dan katanya sih kalau memang let's say kita ternyata butuh ngidam manis, berarti memang mungkin otak kita lagi kasih cue bahwa kita lagi butuh makanan yang manis kayak gitu, tergantung cue-nya apa. Tapi yang mungkin uniknya juga kalau misalnya stress eating itu kita mungkin punya tendensi untuk cravingnya sama makanan-makanan yang mungkin cenderung nggak sehat kali ya, manis-manis dan seterusnya. Padahal saat kita di kondisi seperti itu sebaiknya kita makan sehat justru. Kenapa? Karena perut kita itu juga sebagai fungsinya sebagai second brain.
Jadi apa yang kita makan juga mempengaruhi otak kita. Jadi kalau kita makan yang sehat, nyatanya itu juga bisa membantu agar pikiran kita juga bisa lebih mindful. Jadi saling berhubungan sebenarnya apa yang kita makan sama pikiran kita. Makanya, nah, dengan kita makan secara sadar, balik lagi, menurut itu ngebantu untuk helping secara emosional juga in a way gitu ya. Karena kita sadar terhadap apa yang kita makan dan kita memilih gitu ya, secara sadar memilih kita untuk makan sehat, akhirnya berdampak pada otak kita juga seperti itu. Oke. Semoga menjawab ya. Ya benar tuh Kak. Itu gimana kakak dari awareness.id itu sudah dijawab pertanyaannya dengan Kak Jacqueline. Nah jadi memang harus kitanya sendiri juga sadar untuk sehat dulu ya Kak. Jadi kita bisa pilih makanannya walaupun seandainya mungkin sudah kosong sekali perut, tapi kalau kita udah tahu mana yang sehat mana yang enggak, kita jadi otomatis langsung pilihnya yang maunya yang sehat dulu gitu ya. Suara saya kedengeran ya enggak Kak? Ya, sorry terputus tadi. Halo. Gimana sekarang, suara saya udah kedengeran belum? Halo. Iya sudah kedengeran. Kalau kayak gini nih biasa nih jaringan nih. Aduh. Gimana sekarang, suara saya udah kedengeran belum? Udah kedengeran. Ya, Kak Jacqueline sudah jawab pertanyaan dari Kak Wellness.id ini. Jadi memang kalau kita mau sadar dari ini, udah ngerti mana yang baik, makanan yang sehat, mana yang enggak. Jadi walaupun lagi emosional pun kita udah tahu ya Kak, mau carinya yang mana tuh masih saat ini, lapar-laparnya gitu. Minta maaf ya, jaringan saya atau jaringan sana ini. Ya kayaknya ini jaringanku sih. Oke. Apakah udah kembali lagi jaringannya? Belum suara. Oke. Boleh dilanjut. Oke. Nah, kalau untuk proses mindful eating berbeda dari yang biasanya itu gimana Kak? Karena kadang-kadang gitu tadi yang tadi saya pernah pikir ya, gitu yang kita tahu kan kayaknya seandainya kita makan nasi, makan sayur sop, pakai ikan balado gitu, itu kan kayaknya udah sehat gitu kan. Tapi sebenarnya ada lagi definisi dari mindful eating itu apa tuh Kak? Kadang-kadang takutnya orang berasumsi sendiri gitu karena udah 4 sehat 5 sempurna itu udah sehat gitu. Nah, mohon dijelaskan Kak Jacqueline. Oke, mungkin kalau ngebahas mindful eating karena kita memikirkan dari sebelum, saat, dan sudah, dalam arti sebenarnya kita pikirkan itu nggak sekedar apa yang misalnya makanan ini sehat atau tidak, atau cukup atau enggak porsinya. Tapi kita benar-benar coba gali kembali, sebenarnya coba kita lebih curious kali ya, kita ajak berpikir lagi nih sebelum kita makan, before we eat, kita bisa pikirkan sebenarnya ini makanan dari mana sih asalnya? Pernah nggak terpikir teman-teman, asal makanan kita dari mana sih? Misalnya kita makan nasi, kita makan lauk, kita makan daging, dari mana sih asalnya? Ya gitu. Biasanya kita makan, yaudah makan aja ya. Tapi dengan kita memikirkan kembali, kita bisa berpikir, oh sebenarnya apakah praktek-praktek dalam membuat makanan ini udah etikal belum sih misalnya. Jadi kita membahas lebih jauh lagi terhadap sumber makanan kita. Kita coba pikirin lagi, asal makanan kita dari mana. Terus saat kita makan, kita pikirkan, oke, sekarang aku butuhnya apa? Gitu ya. Saat aku makan berat, aku butuh makan apa? Aku butuh 4 sehat 5 sempurna misalnya. Tapi kalau sekarang mungkin lebih ke pola gizi seimbang ya. Jadi acuannya gizi seimbang yang memenuhi kebutuhan setiap orang, dan kebutuhan setiap orang itu beda-beda. Jadi misalnya aku yang lebih banyak aktivitas nih, aku olahraga rajin setiap hari, sama mungkin yang teman-teman ada yang jarang aktivitas, atau ada yang mungkin ya beda-beda ya setiap orang. Terus perempuan dan laki-laki juga ada sedikit kebutuhannya berbeda. Jadi setiap orang juga punya kebutuhannya beda-beda. Kita pun sadar, oh aku sendiri pribadi butuhnya apa sih? Kayak gitu. Butuhnya seberapa banyak dan butuh makanan seperti apa gitu. Dan setelah itu pun kita juga pikirkan. Jadi misalnya, oke, kalau aku pikirkan dan porsinya itu aku atur, berarti aku yakin bahwa aku bisa menghabiskan makanan ini dan aku bisa tahu kapan aku kenyang, gitu. Jadi akhirnya aku juga tidak menyisakan makanan, gitu. Jadi sebenarnya dengan kita mempraktekkan mindful eating, terbantu juga nih untuk mengetahui porsinya, sehingga kita tidak makan secara berlebihan atau menyisakan makanan seperti itu. Dampaknya akhirnya ke kita juga lebih sehat dan juga dampaknya ke lingkungan.
Baik. Nah, jadi memang harus dipikirkan tadi nggak cuma apa yang mau langsung kita makan, tapi ke belakangnya itu dari apa dan porsinya juga harus dilengkapi gitu ya Kak ya. Sesuai gitu ya, nggak kayak dulu ya, maksudnya nggak makan pagi, nggak makan siang, terus tiba-tiba makan malamnya 3 piring gitu, nggak gitu ya. Iya, udah. Nah, termakannya nasi pakai mie, pakai ini karbo semua isinya gitu ya. Sekali makan 3 porsi. Baik, nih ada pertanyaan lagi nih Kak dari Natasha Collection.id. Tanya ya Kakak, ini fakta atau mitos ya Kakak? Katanya bagi orang yang memiliki riwayat gangguan makan, pendekatan mindful eating katanya dapat memicu perilaku yang justru tidak sehat. Thanks Kak Jacqueline. Nah, wah, saya juga baru tahu nih Kak. Silahkan dijawab Kak Jacqueline. Oke. Ini riwayat gangguan makan, jadi misalnya orang yang akhirnya ini ya biasanya lebih ke tidak makan ya pada ujungnya, kayak anoreksia dan beberapa gangguan makan lain. Jadi ujung-ujungnya mungkin berdampak juga ke asupan makanannya gitu. Nah mungkin ini aku perlu dilihat lagi ya secara riset pendekatannya kayak apa gitu. Apakah langsung berdampak dengan mindful eating, langsung memicu perilaku yang malah berujung misalnya jadinya polanya tidak sehat. Tapi seharusnya justru dengan kita being mindful dan kita sadar, itu membantu kita untuk diajak berpikir lagi kebutuhan makanannya apa gitu. Mungkin kalau disorder itu butuh special treatment ya. Jadi mungkin ada treatment-treatment lain. Jadi mindful eating menurutku sih, tapi yang udah pasti bisa membantu untuk kita nih gitu, mungkin yang tidak punya eating disorder tapi mungkin lebih ke picky aja, atau mungkin sekedar kita punya selera yang beda-beda, atau selama ini secara prakteknya kita lebih mindless dalam arti kita suka makan sambil ngelakuin aktivitas yang lain gitu ya, mungkin itu baru lebih bisa memberikan dampak yang signifikan. Tapi menurutku kalau disorder apapun itu biasanya memang butuh treatment khusus sih, mungkin nggak cukup dengan mindful eating aja kayak gitu ya. Dan mungkin kalau perilakunya apakah bisa langsung directly menunjukkan oh jadi nggak sehat nih misalnya, itu perlu dilihat lebih lanjut sih apakah benar-benar ada yang membuktikan seperti itu gitu ya. So far aku belum pernah benar-benar membaca yang membuktikan seperti itu gitu. Dan mungkin yang lebih tepat untuk menjawab mungkin lebih ke arah kayak even psikolog ya menurutku, dan nutritionist yang mungkin menghadapi kasus-kasus seperti ini. Oke, semoga menjawab ya. Kepo juga sih ini yang mungkin apa memang ada kenalan gitu ya, atau sekedar pernah baca aja kali ya tentang info ini, kan soalnya memang banyak banget info-info yang beredar. Iya. Untuk Natasha Collection.id tadi sudah dijawab ya sama Kak Jacqueline. Mungkin kalau mau yang lebih pastinya lagi untuk mengantisipasinya atau mengatasinya dari yang tadi itu bisa langsung ditanyakan ke yang lebih ahlinya gitu ya. Betul. Karena kalau hal seperti itu perlu dikonsultasikan sih jenis eating disorder seperti apa, dan memang penanganannya biasanya kan khusus ya gitu. Ya, seperti itu. Atau jika masih ingin bertanya lagi yang lebih dalam lagi, boleh nanti ke DM IG-nya ke Eating Movement ya Kak. Ya bisa juga sih, nanti siapa tahu kita bisa bantu jawab ya. Biasanya kita memang suka ngulik-ngulik juga sih konten-konten kayak tadi mitos fakta seperti itu untuk kita gali lagi sebenarnya. Semoga sudah bisa terjawab ya. Halo? Iya, halo. Iya. Oh iya. Aku betul. Yes. Tadi apa kan bisa tanya ke DM ya, dan ya boleh banget sih sebenarnya. Kita juga seneng banget nih kalau terima pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, mungkin teman-teman pernah baca di internet, ada mitos atau fakta, terus mungkin kita bisa polling gitu ya, apakah benar atau enggak nih. Nah mungkin kita polling dan kita coba gali informasinya biar kita bisa benar-benar mengungkap faktanya bareng-bareng gitu. Baik, terima kasih Kak Jacqueline. Nah, mungkin Kak Natasha tadi kalau masih ada yang ingin tanyakan boleh langsung ke DM IG-nya ke kita, ke welcome.id, atau ke DM IG-nya dari eating.movement. Nah, itu nanti bisa kita bantu tanyakan dulu nih sama tim kita, sama yang ahlinya untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Oke, kita lanjut ya.
kalau dari utamanya dari mindful sendiri tuh bagi kesehatan tuh apa Kak? Oke, kalau untuk kesehatan sebenarnya kita terbantu agar tidak makan berlebihan sih, gitu. Jadi sebenarnya kita kan juga disarankan untuk makan sesuai dengan porsinya ya. Porsi dalam arti sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya ngebahas satu piring, porsinya itu seberapa banyak sih kita butuh porsi sayur, buah, daging, dan lainnya seperti itu. Jadi biasanya dengan kita sadar nih terhadap porsi-porsi yang kita makan, kita bisa mengatur jadinya. Oke, kita butuhnya porsinya paling banyak kan misalnya si sayur compare to daging gitu ya. Misalnya sayur plus nasi itu setara dengan mungkin porsinya si sayurnya sendiri. Jadi sayurnya harusnya paling banyak ya. Baru daging dan terakhir adalah karbohidrat gitu. Dan karbohidratnya pun juga dari sumbernya bervariasi gitu ya. Nah, jadi dengan kita menerapkan mindful eating, kita sadar nih bahwa kita butuh makan sehat dengan porsi yang secukupnya. Nah, otomatis kita pun jadi terbantu juga. Karena definisi mindful eating bukan sekedar sadar, tapi kita juga memilih porsi sesuai sama kebutuhannya. Akhirnya, secara kesehatan pun, karena kita memilih porsi yang sehat, kita sadar, dan tidak berlebihan, akhirnya dampak juga bahwa kita jadi lebih sehat. Seperti itu. Jadi lebih, ya itu ya, lebih sadar, lebih ngerti mana yang baiknya itu. Udah ngerti, udah sadar untuk mindfulnya ya. Ini kayak sinyalnya sedikit ya. Aku apa? Iya ya. Oke, Kak, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak apa nih? Kak, Singkat namanya ya, Kak. Ini siapa ya namanya? susah banget nih bacanya. Kalau merasa sudah mindful eating tapi masih merasa lapar, bagaimana? Terutama bagi yang hobi ngemil. Nah, Oh, ini menarik. ini gimana nih Kak? Menarik ya Silahkan. pertanyaannya. Nah, kalau by definition ya, dan mungkin aku juga mempraktekkan sih. Jujur aku pernah nih, aku mencoba mindful eating gitu ya. Mungkin aku juga nggak bisa dibilang selalu bisa gitu. Tapi aku berusaha, aku termasuk orang yang sangat fokus kalau makan. Jadi kalau misalnya orang makan bareng sama aku, biasanya aku selesai makan dulu baru ngobrol. Kecuali yang aku meeting ya, lunch meeting gitu. Tapi kalau aku benar-benar fokusnya makan, kita lagi benar-benar konteksnya lagi dinner atau lagi lunch gitu. Jadi aku ya udah aku fokus makan aja. Nah, saat aku benar-benar fokus makan, aku bisa benar-benar ngerasain makanannya gitu ya. Oh, ini taste-nya enak, ini rasa manis, ini rasa pedes. Aku lebih enjoy makanan yang aku makan. Dan aku juga sadar porsinya gitu. Let's say aku makan nasi padang, aku sadar, oh ini banyak banget ya yang aku makan nasi padang gitu kan. Bahkan sebelum makan itu, karena aku sadar, akhirnya dari awal aku udah kayak, kita berdua aja yuk. Aku bagi 2. Dan akhirnya aku merasa, oh ini porsi yang cukup buat aku. Misalnya aku makan setengah atau 3/4 si nasi padangnya ini. Jadi aku yakin aku bisa habisin makanan ini. Nah, dengan makan secara sadar, kita akhirnya tahu gitu ya, makan porsinya seberapa. Nah, dan sebenarnya saat kita makan, itu juga ada cue. Karena kita sadar dan fokus sama aktivitas makan aja, nggak sambil ngobrol, nggak sambil nonton, nggak sambil ngelakuin aktivitas yang lain, atau main HP, scrolling, dan seterusnya, kita sadar sama kita makan, biasanya otak kita akan kasih cue bahwa, oh kamu udah kenyang, kayak gitu. Jadi, malah terbantu agar kita bisa kenyang pas, gitu ya, sesuai sama cue dari badan kita sendiri. Biasanya dampak yang, kalau tidak mindful, aka mindless eating, biasa lawannya adalah mindless eating, malah berlebihan karena bablas gitu ya. Kita nggak sadar, kita sambil ngelakuin yang lain karena ke distract, kita tuh nggak sadar kita lagi makan, jadinya kita makannya berlebihan, malah mungkin bukan lapar gitu ya, kekenyangan. Kekenyangan, bukan makin lama malah kekenyangan menurutku kayak gitu. Nah mungkin kalau masih lapar udah waktunya kali ya, nggak langsung gitu. Nah kalau hobi itu mungkin itu beda cerita lagi kali ya, itu mungkin lebih ke biasanya sebenarnya yang aku tahu kenapa kalau kita habis makan nasi craving itu juga karena porsi makannya. Misalnya kalau kita pilih makanan sehat terus misalnya tinggi indeks glikemik yang tinggi, jadi makanan dengan indeks glikemik tinggi ini dalam arti misalnya kita makan contoh kalau kita makan es teh manis gitu ya, dibandingkan misalnya kita oatmeal. Es teh manis kan itu gula sederhana kan, cepat banget, itu namanya yang GI-nya tinggi gitu ya. Jadi dalam arti GI tinggi ini itu lebih cepat diserap gitu ya, lebih cepat diserap. Jadi gulanya kayak istilahnya kalau ada grafiknya tuh lebih kayak oke, naik gitu, benar-benar kayak naik banget. Dan akhirnya karena cepat serap, cepat habis juga,
kita mudah craving, mudah lapar. Padahal kalau kita yang low GI, indeks glikemiknya rendah, biasanya dia akan lebih lama dicerna. Biasanya itu karbohidrat kompleks gitu ya. Karbohidrat kompleks ini contohnya apa sih? Misalnya kayak makan beras coklat gitu ya. Jenis beras-beras lain di luar mungkin beras putih gitu ya, beras coklat dan beras-beras yang dengan seratnya tinggi gitu ya. Nah biasanya ini juga beras-berasnya itu akan lebih low GI-nya, otomatis dia nggak akan memunculkan spike seperti itu. Jadi secara grafik dia akan lebih lama dicernanya. Nah, otomatis karena lebih lama dicernanya, kita pun lebih lama makannya dan nggak gampang lapar. Makanya terbantu kalau misalnya kita makan mindful pun kita sadar makannya nggak cepet-cepet ya, gitu. Jadi bisa dicerna dengan baik, gitu. Dicerna dengan baik, otomatis nanti perut kita juga bekerja dengan baik dan terbantu juga dengan tadi, apalagi kalau kita makannya itu yang low GI atau indeks glikemiknya lebih rendah, jadinya kita pun juga lebih lama kenyangnya seperti itu. Jadi pilihan makanan kita saat kita mindful pun akan berpengaruh. Semoga terjawab ya. Nah, maaf bukannya tidak mau menyebutkan, tapi namanya yang kakak tadi tuh susah disebutkan Oh ya. iya benar. Semoga sudah Aku juga pengen sebut dia semoga terjawab ya jawab Kak. ya. Kak siapa ya tadi? SFPL. Jadi memang lebih baik untuk yang hobi ngemil itu sudah lebih perhatikan lagi, apalagi untuk makanan yang glikemiknya tinggi atau yang banyak manis-manisnya itu lebih dihindari. Iya, Seperti betul. itu ya Kak, agar juga lebih lama ya untuk kenyangnya. Ambil karbohidratnya tuh yang glikemiknya rendah, yang bisa ya mungkin beras banyak sih orang tahu, masih banyak yang baru tahu tuh beras merah, beras berwarna itu yang biasanya lebih lama untuk tahan laparnya ya, tahan kenyangnya ya. Tahan kenyangnya kayak beras coklat, beras merah, beras hitam. Terus mungkin wafer juga ada ya. Ini beras-beras ini contohnya kayak gitu. Yeah. Sama kalau ngebahas soal snacking, biasanya sih kalau misalnya suka hobi ngemil dan ngemilnya mungkin yang manis-manis gitu, yang micin misalnya gitu. Nah, sebenarnya kita bisa ganti dengan metode namanya food swapping sih. Jadi diganti aja dengan opsi yang lebih sehat. Contohnya apa? Yang manis-manis misalnya buah. Snacking buah. Kita gadoin aja buah juga enak kok kayak gitu. Ada lagi yang tanya dari Kak Latifah Salsa. Bagaimana langkah mindful eating yang baik? Silahkan Kak Jacqueline. Oke, langkah mindful eating ya. Kalau dari aku sih biasanya yang dilakukan adalah pertama sebelum makan aku akan coba, bahkan saat pemilihan makanan ya, jadi biasanya aku akan lakukan dari pemilihan makanan, aku mau makan apa nih hari ini, aku sadar misalnya makan siang, oh aku tahu hari ini aktivitasku akan banyak, biasanya aku akan ya udah aku akan agak sedikit lebihin porsinya itu nggak masalah, karena aku tahu hari ini mungkin aku akan olahraga atau nanti aktivitasnya banyak, tapi biasanya aku tetap sesuaiin porsi secukupnya aja gitu. Jadi aku yakin yang aku pilih makanan yang bisa aku habiskan, jadi aku sepenuhnya sadar. Dan saat kita makan, hindari distraksi lain, main HP. Yang paling sering menurutku anak Gen Z, milenial sih, aku juga biasanya adalah sambil scrolling ya, sambil lihat konten, sambil nonton, sambil kita makan gitu kan, ada konten di sini terus kita makan. Nah ini harus dihindari sebenarnya. Jadi langkah yang paling gampang banget adalah hindari dulu distraksinya. Bahkan sebaiknya jangan ngobrol. Mungkin kalau mau ngobrol pun dibatasi kali ya. Jadi nggak yang makan terus-terusan sambil ngobrol. Jadi fokusnya adalah ke diskusinya. Tapi fokus utamanya lebih ke makan. Jadi jangan sambil nonton, jangan sambil scrolling, jangan juga sambil ngobrol gitu ya. Jadi fokus ke makannya. Nah mungkin kalau misalnya nanti lagi bareng sama teman, ngobrolnya setelah makan. Jadi kita beresin dulu makannya, terus kita ngobrol gitu. Nah itu akan ngebantu. Pelan-pelan menurutku bisa banget nih gitu. Mungkin kita latih saat kita lagi sendiri ya, paling mudah gitu, lagi sendiri, terus fokus misalnya makannya juga di meja makan gitu ya, jadi diusahakan di tempat juga mendukung gitu, jangan di tempat mungkin yang banyak musik atau lagi ada distraksi, ada TV dan seterusnya. Jadi fokusnya di ruang makan, kita coba makan. Nah jadi sebenarnya karena gini, biasanya sih memang kalau mindful eating itu kan sepenuhnya sadar dari diri kita ya, tapi akan terbantu kalau by design. By design dalam arti apa sih? Kalau secara tempatnya sendiri atau misalnya plate-nya dan lain-lainnya itu akan ngebantu kita juga untuk bisa makan secara sadar. Kayak gitu. Jadi sebenarnya pengaruh si mindful eating ini menurutku akan lebih baik lagi kalau dibantu secara by design-nya gitu. By design jadi lokasi atau
pemosisian atau alat-alat makan yang kita pilih pun juga membantu kita melakukan si mindful eating ini. Semoga terjawab ya. Terima kasih Kak Jacqueline sudah jawab pertanyaan dari Kak Latifah Salsa tadi ya. Ya. Semoga sudah terjawab ya. Nah, tapi masih tanya lagi nih Kak Latifahnya. Apa sih dampak mindful eating yang selama ini Kakak terapkan dan apa dampaknya bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar? Oke. Silakan Kak Jacqueline. Ya, oke. Oke Kak Latifah, kalau dari aku sendiri sih, pertama yang aku rasakan adalah aku jadi tahu kapan aku udah kenyang saat makan gitu ya. Jadi pas aku makan, oh ternyata aku udah kenyang dan beda banget. Kalau aku makan lagi ada yang distract, tiba-tiba habis. Aku udah habis. Sering nggak sih kayak gitu? Jadi pas kita makan, kita nggak sadar, oh makanan udah habis ya. Gitu dari tadi. Padahal banyak banget isinya dari kita nggak nyangka bakal habisin makanan itu. Nah, kadang kita jadinya memaksakan gitu ya. Memaksakan karena kita ke distract. Dan mungkin kita nggak benar-benar sepenuhnya fokus. Nah, dengan kita mindful eating, kita sadar, oh aku udah kenyang nih, ternyata porsiku segini cukup. Nah, bener ya, itu pertama. Terus, yang kedua, karena aku tahu porsinya sehat, jadi sebenarnya dampak juga tadi ke kesehatan gitu. Kesehatan dalam arti, aku jadi ngerasa karena aku bisa fokus di mencerna makanannya. Biasa kan kalau kita ngajar, kita nggak tahu ya, buru-buru, atau mungkin kita punya biasa makan cepat nih, terburu-buru, itu akan pengaruh juga ke pencernaan gitu ya. Jadi lebih baik dicerna oleh lambung kalau kita juga semakin banyak ngunyah makanannya. Jadi kita juga bisa ngunyahnya lebih slow, lebih mungkin nggak yang benar-benar 30 kali ya, tapi at least lebih slow. Dan jadinya terbantu juga dicerna dengan baik. Dan makanan kita pun kita bisa fokus, oke, ini aku fokus mau makan yang sehat gitu kan. Jadi akan terbantu juga. Karena biasanya mindful termasuk juga kita memilih makan yang sehat seperti itu. Dan apa sih dampaknya bagi lingkungan? Kalau tadi kan mungkin kesehatan ke diri sendiri ya, kita sadar, kita tahu kapan kenyang, tidak berlebihan, jadinya nggak bega dan jadi ngantuk gitu ya. Karena biasa kalau bega itu juga ada dampaknya, karena mungkin butuh oksigen untuk membakar si makanan ini ya, terutama kalau itu banyak banget gitu. Jadinya kita mungkin lebih ngantuk, lebih gampang ngantuk kalau makannya berlebihan gitu. Terus karena kita makan secara sadar tadi yang sempat dibahas sebelumnya, kita pun juga kenyangnya lebih lama. Kenapa? Karena kalau kita pilih makanan yang memang sehat dan ternyata logika, kita juga jadi terbantu seperti itu. Terus dampaknya bagi lingkungan tuh apa? Dampaknya bagi lingkungan, nah itu lebih karena porsi gitu. Nah biasanya kalau misalnya kita nggak sadar, either kita habis gitu ya tanpa sadar, atau ternyata kita pilih makan yang berlebihan kayak gitu, jadi menyisakan. Nah, sisa makanan inilah yang akhirnya bisa berdampak lingkungan. Kenapa? Jadinya kalau tidak diolah lagi dan dia langsung terbuang ke TPA, nah menjadi sampah makanan. Nah, sampah makanan inilah yang sebenarnya bisa berdampak gitu ke lingkungan. Karena kalau tertimbun dia menghasilkan gas metana yang 20 kali memang lebih berbahaya lebih berdampak ke lapisan ozon kita dibandingkan karbon yang merupakan juga si emisi gas rumah kaca ini, sehingga dapat menyebabkan perubahan iklim dan pada akhirnya menyebabkan krisis iklim. Jadi itulah dampak ke lingkungannya dari sekedar apa yang kita makan. Tapi kalau kita sadar sama porsinya, kita tahu bahwa ini porsi yang menurut kita bisa kita habiskan, dan akhirnya kita tahu kalau kita kenyang, kita jadi tidak makan makanan seperti itu. Mungkin kelihatannya kecil ya atau sepele ya. Tapi ternyata sebenarnya dampaknya untuk lingkungan ada ya, maksudnya besar juga. Kalau kita seandainya seperti Kak Jacqueline tadi bilang, kita seandainya lupa belum ada mindful eatingnya di kita ambil porsi yang banyak aja, katanya nggak habis ya kan, akhirnya itu terbuang dan itu menyebabkan sampah rumah tangganya tambah banyak gitu ya, kayak secara nggak langsung ya. Dan atau kalau enggak kita kadang-kadang itu tadi belum sadar sama apa yang sebenarnya tubuh butuhkan, kita ambil aja buah yang banyak, ini aja yang banyak, akhirnya nggak habis, ya itu tadi kebuang-buang aja gitu. Jadi lebih baik memang sudah sadar, jadi udah tahu porsinya sendiri gitu ya Kak, udah oh ya porsi saya kayaknya makan 1 udah cukup deh, porsi saya makan 2 udah cukup deh, tanpa harus seandainya ambil 5 atau ambil 10 karena melihat mungkin kayaknya enak gitu ya Kak. Jadi penting udah punya mindful eating tuh seperti itu ya Kak. Ya. Semoga sudah terjawab. Terima kasih Kak Jacqueline. Nah, hai, aku Safira. Oke, Kak Safira, maaf tadi aku sama Kak Jacqueline agak susah menyebutkan namanya. Kak Safira ya namanya ya.
Kak Safira, gimana kalau partner kita suka makan nggak habis, akhirnya kita yang habiskan, berujung jadi kita yang overload. Wah, bener-bener tuh. Kadang-kadang kan kita kayak gitu ya, apalagi perempuan-perempuan di rumah, anak-anak makanannya nggak dihabiskan. Terus kita yang ini, aduh sayang ya gitu, kita udah masak, kita udah ini sayang ya gitu kan, biasanya memang sering terjadi. Itu gimana Kak masukannya atau sarannya dari Kak Jacqueline? Silakan Kak. Oke. Kalau dari aku biasanya nih, kalau kita tahu ya, kita punya temen yang biasanya suka nggak habis nih makannya, mungkin dia makan cuma setengah porsi. Nah, biasanya lebih baik kita sisihkan dari awal gitu. Jadi jangan disisain di akhir sampai akhirnya. Biasanya kan kalau udah disisihin di akhir, misalnya nih, oh aku udah makan setengah, sayang nih setengahnya kan kalau nggak dimakan, kalau mau disimpan juga nggak bisa karena terlanjur dimakan terus cepet basi, bener kan? Jadinya temennya ada yang kena, Kak Safira nih jadinya yang kena. Biasanya sih kita sisihin aja dari awal kita udah pisahkan, misalnya kita tahu nih teman kita makannya berlebih, coba dong lu coba sisihin aja setengahnya, nanti lu bawa pulang lagi aja kalau misalnya beli gitu ya, kalau nggak pun ya udah disimpan aja dulu di kulkas buat dimakan nanti gitu. Jadi nanti dia lebih bertanggung jawab juga sama makanan yang dia punya gitu, dan lebih hemat juga sih buat dia, mungkin sebenarnya porsinya buat 2 kali gitu ya. Jadi menurutku biasanya ini juga langkah yang baik gitu ya, terutama untuk mencegah tadi sampah makanan biar nggak tersisa, nggak berlebihan. Memang kita coba sisihkan aja dari awal, kayak gitu. Semoga membantu ya. Oke, jadi kalau seandainya ada makanan dan kita kebetulan partner kita atau kita sama teman kita yang kita tahu dia porsi makannya nggak banyak, memang disiasatinya di awalnya itu dari split dulu ya Kak, dipisahin dulu. Betul. Ya, dicoba habiskan dulu yang porsi setengahnya, kalau kurang nanti ambil lagi, tapi kalau enggak yang ini bisa disimpan. Wah, tidak bagus tuh Kak. Aku kan, kita kan nggak pernah kepikiran kayak gitu ya. Selalu ya udah, kayaknya kalau apalagi kalau lihat menu kayaknya dikit gitu kan, pas udah order nyampe wow gitu kan. Ya, iya, nggak pernah banget kan. Pas nyampe banyak ya. Udah kita dari opsi dulu kita minta take away. Nah, terima kasih nih. Satu lagi nih tipsnya buat aku juga ya, karena anak-anak kan kadang-kadang kayak gitu ya, pesan aja terus nggak tahunya nggak dimakan. Pisahin dulu, bener, itu bisa nanti kita makan lagi. Nah, semoga Kak Safira jawab ya, dan bisa mengakali supaya kitanya yang nggak overload. Kadang itu tadi, karena sayang kita pikir kita yang habiskan, nggak taunya nggak baik juga buat kita. Tapi kalau kita keep dulu, mungkin nanti kita bisa makan buat buat pagi, besok mungkin bisa, atau siang atau malam, jadinya itu lebih baik ya buat tubuh kita juga. Iya, kita juga jadi overload karena harus nanggung makanan orang lain terus-terusan. Gitu kan. Benar. Terima kasih Kak Jacqueline. Ada lagi yang masih ingin tanya? Oke. Terima kasih Kak Safira. Oke. Nah, kalau untuk mindful sendiri ya Kak, sebenarnya sini udah terjawab dari yang tadi ya. Kalau untuk kesehatan tubuh ya, maksudnya untuk body goals itu untuk dia tuh gimana manfaatnya? Oke. Kalau untuk mungkin teman-teman yang lagi diet ya gitu, jadi mungkin lagi ngejaga makan biar nggak berlebihan, atau mungkin lagi mengurangi makan, menurutku balik lagi akan terbantu. Kenapa? Karena biasanya kan yang jadi godaan orang-orang yang diet itu kalau kalap. Bener gak sih? Kalau kita makan terus kayak kalap, padahal aku hari lagi mau jaga makan nih, aku makan siang pengennya dijaga aja porsinya secukupnya aja, tapi aku kalap gitu. Nah, biasanya dengan adanya dengan kita mempraktekkan mindful eating, kita makan secara sadar akhirnya membantu kita. Jadi waktu kita makan, kita kan sadar sama porsinya. Jadi kalau kita tahu nih, kita lagi mau mengurangi porsi makan siang kita, atau lagi menyesuaikan makan siang kita, pengennya makan yang mungkin porsi lebih banyak dagingnya, kalau memang lagi ngejar protein lebih banyak, atau kita mengurangi misalnya lemaknya, misalnya menghindari makan yang goreng-gorengan, yang tinggi gula garam lemak gitu ya. Jadi kita terbantu juga sadar bahwa kita butuh makannya yang sehat dan porsinya bisa kita atur, dan saat kita makan jadi nggak berlebihan. Nah ini justru akan membantu teman-teman yang diet sih. Gitu. Jadi nggak kalap saat makan gitu. Jadi biasanya kalau dengan seperti ini akan lebih baik juga, makannya juga sadar, terus perut kita juga bisa fokus untuk mencerna si makanannya ini, kayak gitu. Terbantu. Tapi boleh nggak nih Kak? Kan kalau kebutuhan kalori orang sih berbeda-beda ya.
Ya, Cuma kan sekitar 1.300 sampai 1.700 gitu ya. Apa kalau untuk mindful itu sudah kita terapkan itu juga boleh nggak Kak? Maksudnya jadi secara nggak langsung kalau kita udah tahu nih, oh ini udah 1.300, tapi jadinya OCD banget nggak sih ya? iya. Nah ini biasanya emang agak susah ya kalau mengontrol, betul, mengontrol makanan dan pola makan kita. Biasanya memang kalau mau ideal, kita memang benar-benar menghitung misalnya kalorinya dan juga sebenarnya nutritional value atau kayak nilai gizinya seperti apa. Dalam arti misalnya kan kita butuh ada asupan karbohidrat, butuh vitamin mineral dari sayur-sayuran, buah-buahan, serat, terus kita juga membutuhkan asupan protein gitu ya, misalkan lemak kan kita juga butuh sebenarnya. Nah, sebenarnya biasanya saat orang diet itu lebih fokus pada kalorinya aja, tapi sebenarnya yang penting adalah nilai-nilai value ini gitu. Jadi yang dilihat nggak cuman misalnya oh ini tinggi kalori, tapi kalau tinggi kalori nutritional value-nya bagus, dalam arti mungkin gula dalam lemaknya nggak berlebihan, banyak vitamin mineral, banyak seratnya, itu akan lebih baik di porsi yang sama dibandingkan kita mungkin di makan yang sebenarnya tinggi gula dalam lemak, dan juga misalnya nih kayak gampangnya gini deh, makan gado-gado pakai nasi sedikit gitu. Gado-gadonya nih ada isinya, ada tempenya juga, ada tahunya juga, jadi ada protein sama ada sayur, mungkin nasinya juga sedikit, cukupnya lah gitu ya. Di compare sama makan nasi pakai ayam tok, ayamnya ayam goreng. Nah mungkin misalnya secara kalori mirip nih gitu, jadi mirip ya, tergantung jenisnya. Nah kalau secara kalori mungkin mirip, tapi kalau kita makannya gado-gado itu kan lebih baik. Nah saat kita sadar, kita tahu bahwa kita lagi butuhnya si gado-gado, bukan si nasi ayam goreng ini. Jadi kita bisa lebih sehat juga, dan kita bisa mengatur diet kita. Karena diet itu menurut juga balance nutrien, bukan cuma ngebahas kalori. Kecuali benar-benar nurunin berat badan dengan apapun caranya bisa aja, gitu ya. Karena kan biasanya metode untuk menurunkan berat badan itu dengan defisit kalori ya. Jadi kalori yang outnya lebih besar dibandingkan yang innya, kayak gitu. Outnya dalam arti karena adanya aktivitas yang kita lakukan, kayak gitu. Jadi innya bisa kita kurangin. Biasanya itu yang dilakukan adalah mengurangi kalorinya. Tapi sebenarnya menurutku yang baik itu adalah kita juga bisa mengubah, gitu ya, swapping food yang kita makanan ke yang lebih sehat, gitu. Jadi saat kita menerapkan mindful eating, kita pun secara sadar kita melakukan hal itu, kita bisa atur. Menurutku start paling gampangnya dibandingkan kita langsung nurunin kalorinya adalah dengan swapping makanan ke opsi yang lebih sehat. Misal, kalau teman-teman biasa makan beras putih, bisa diganti dengan beras coklat atau dimix, atau ganti dimix juga dengan beras merah kayak gitu. Kalau teman-teman biasanya makan lauknya cuman daging ayam goreng, mungkin di swapnya dengan ayam panggang yang lemaknya lebih rendah gitu. Terus biasanya nggak ada sayur, coba tambahin sayurnya. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gini akan ngebantu saat kita mengatur porsi dan kita secara sadar memilih opsi-opsi itu, kita pun juga akan menerima dampaknya. Kita juga merasa lebih sehat, dan untuk teman-teman yang diet pun juga akan terbantu. Seperti itu. Kenapa? Karena dengan kita berbanyak porsi sayur dan lebih sehat, itu akan mempermudah juga pencernaan makanannya akan lebih baik. Jadi kita nggak craving makanan lain, karena biasanya bikin kita craving makanan misalnya kita makan banyak nasinya berjibun gitu, nasinya bisa 2 gitu ya, 2 mangkok sama mungkin 1 ayam gitu. Nah, karena nasinya hampir 1 piring gitu ya Kak. Udah, hampir 1 piring. Nah terus kita lalap kan, kita makan banyak, terus kita ngantuk, terus kita bisa gampang craving. Kenapa? Karena tadi low GI gitu ya, nasi putih low GI, gampang tercerna, gampang terbakar, jadi kita butuh lagi craving. Dan biasanya kalau nutrisi yang kita butuhkan itu nggak ada di makanan, kita biasanya jadi pengen makan lagi. Karena nggak ada di dalam makanan itu. Jauh yang aku tahu seperti itu. Jadinya, makanya disarankan memang makannya porsinya yang lengkap, kayak gitu, yang memenuhi kebutuhan gizi kita. Gitu sih. Oke, semoga terjawab. Nah, kalau melihat perkembangan perilaku makan yang lebih berkelanjutan melalui praktek mindful eating ini, jadinya di dalam masyarakat gimana Kak? Okay. Kalau kita sendiri sadar untuk menggunakan atau memakai pola mindful eating ini, kalau buat saya sih, kalau di sekitaran saya ya, itu sudah rata-rata sudah sadar ya, karena ini sudah menjadi lifestyle ya, sudah sadar ini penting sekali, lebih baik mencegah daripada mengobati, karena biasanya kan segala sesuatu penyakit yang timbul di kemudian hari itu kan karena segala sesuatu yang kita makan berlebihan ya kan Kak? Gitu. Iya. Nah, kalau dari Kakak, dari Kak Jeklin nih,
apa ininya menurut kakak kalau udah tambah banyak lagi nih yang sadar sama mindful ini kak? Oke. Menurutku kalau tadi konteksnya keberlanjutan, terutama keberlanjutan pangan ya, seperti menurutku sih dalam konteks ini sebenarnya ngebantu kita, karena kalau kita ngebahas keberlanjutan pangan kan berarti gimana caranya kita bisa make sure bahwa makanan ini bisa sustain gitu, bisa berlanjut, bisa ada, bisa diakses, affordable untuk kita, dan makanan ini juga sehat dan dia berkelanjutan gitu ya untuk generasi-generasi datang gitu. Nah, dengan kita melakukan mindful eating, inilah hal kecil yang menurutku bisa kita lakukan sebagai consumer. Gitu. Peran konsumen itu menurutku, kenapa pilihan makanan kita dan apa yang kita sadar kita pilih untuk kita makan, gitu ya. Apa yang kita sadar untuk kita pilih, untuk kita makan. Kenapa? Karena saat kita sadar apa yang kita makan dan kita memilih untuk makanan yang sehat, kita mengatur porsinya, porsi secukupnya, tadi balik lagi dampaknya juga ke lingkungan dan ke yang lain-lainnya, otomatis itu akan membantu keberlanjutan pangan kita. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita membahas makanan itu konteksnya luas banget gitu. Apa sih yang pengaruhi makanan itu? Yang pengaruhinya adalah gak cuma kalau kita pilih makanan yang sehat aja, tapi juga lingkungan. Kalau lingkungan rusak, ekosistemnya rusak, itu akan berpengaruh ke hasil panennya, harga makanan mahal, terus mungkin ketersediaan makanan juga makin berkurang dan seterusnya, nggak cukup untuk kita di masa depan. Jadi kalau kita makan secara berlebihan dan lain-lainnya, itu juga mempengaruhi porsinya jadi makin banyak. Padahal kita nggak butuh sebanyak itu. Tapi kalau kita tahu porsinya seberapa dan kita tahu itu cukup, itu akan membantu kita seperti itu, dan juga membantu kita makan itu sendiri karena kita tidak makan berlebihan atau menyisakan makanan karena kita tidak tahu kalau kita makannya cukup kenyangnya segini aja. Gitu. Tapi dengan kita makan sehat dan kita pilih makanan sehat, kita pilih juga sumber-sumbernya gitu ya, balik lagi ke sumber makanannya, bisa aku prefer makanan yang lebih ramah lingkungan itu akan juga membantu juga dari si keberlanjutan karena pilihan makanan kita tuh benar-benar meter itu bisa berdampak. Nah saat kita juga di makan itu akan impactnya apa? Impactnya adalah dari sisi supply, kita akan memiliki pilihan makanan kita, dan itulah sebenarnya kita coba lakukan juga lewat eating gitu ya. Jadi mengajak orang-orang untuk mindful eating, yuk kita pikirkan lagi sumbernya apa, porsi yang kita makan cukup atau enggak untuk kita, dan bagaimana dampaknya bagi lingkungan. Jadi sangat membantu untuk lingkungan sekitarnya, nggak hanya untuk dirinya sendiri. Kalau masyarakat makin sadar, jadi untuk ekosistem pun, untuk alam, sustainable-nya pun jadi lebih baik. Betul. Wah, kita nggak terasa loh Kak, udah hampir 50 menit, tapi masih ada yang mau tanya nih Kak. Bentar ya, aku bacakan pertanyaannya ya. Seru ya. Seru. Bagaimana cara untuk mulai menerapkan mindful eating dan mengedukasi kepada orang terdekat untuk mulai menerapkan mindful eating? Is mindless eating better than mindful eating? Oke, silakan dijawab Kak Jacqueline. Oke, aku coba jawab ya. Menurutku hal paling simpel yang bisa kita coba lakukan di rumah itu bisa dimulai dengan, misalnya nih kalau tinggal bareng keluarga gitu ya, kita ajak aja makan bareng-bareng di meja makan. Kenapa? Karena biasa banyak juga yang punya habit nih. Aku nggak tahu di Kak Latifah atau mungkin Kak Aca ada nggak sih habit misalnya makan di kasur atau meja belajar, makan di ruang tamu sambil nonton. Nah, biasanya saat kita makan di ruang-ruang lain gitu ya, dan juga itu akan cenderung kan kita banyak distraction. Lebih susah kita menerapkan mindful eating. Jadi sebenarnya targetnya adalah mengurangi distraksi sebanyak mungkin. Bahkan kalau kita makan di restoran yang ada musiknya pun, musiknya juga bisa lumayan disrupt gitu ya. Mungkin ada satu post ini baru banget kita post di Eating Movement juga, itu ngebahas kalau kita makan di restoran dan ada distraction, bisa musik kenceng banget, kita lebih kalap makannya gitu. Kita punya tendensi untuk lebih kalap makannya, jadi nggak mindful karena ke distract juga toh gitu. Nah, jadi dengan mengurangi distraksi ini, contohnya kalau di rumah, menurutku yang paling mudah adalah kita makan di meja makan. Dan di meja makan itu kondisi tidak ada hal yang mendistraksi gitu. Nah, dan saat kita makan, kita juga fokus dulu. Jadi nggak sambil ngobrol, dan nggak sambil ngapa-ngapain. Benar-benar fokus saja kita makan, kita biasa akan lebih mudah untuk sadar terhadap makan kita. Itu latihan mindful sebenarnya gitu ya. Mungkin ini jadi latihan mindfulness juga ya, karena latihan mindfulness pun salah satunya mungkin kita pas lagi ngelakuin apapun itu kita benar-benar stay present, fokus sama apa yang gitu.
Nah, menurutku istirahat berjamaah itu paling membantu sih. Nah bukan berarti nggak bisa ngobrol, ya. Jadi mungkin kalau ngobrol sekali nggak masalah nih kayak gini, tapi bukan terus itu kita sambil ngobrol, tapi perlunya aja. Itu karena saat kita makan adalah makan. Kita coba pelan-pelan rasakan apa yang kita makan. Nah, biasanya kita akan bisa lebih taste makan itu lebih enak atau enggak, gitu. Dan kita bisa tahu kita akan kenyang. Nah, itu kalau kita sepenuhnya sadar. Terus kalau ditanya mindfulness itu apakah better dari mindfulness? Nah, mindfulness itu dalam arti kita benar-benar mungkin kita nggak sadar ya, karena mungkin tadi banyak distraksi, kita melakukan aktivitas lain, otomatis akan berdampak tuh. Jadi misalnya kalau kita makan sambil nonton, jadinya kita kalah makannya kebanyakan, bablas, popcorn yang large habis sendiri gitu kan ya, nggak sadar. Padahal itu kan sebelumnya apa? Jadi kita juga nggak, otak kita nggak sepenuhnya fokus mendapatkan apakah kita udah kenyang atau belum, karena kita juga melakukan aktivitas lain gitu. Jadi mindful eating is better than mindfulness gitu, sebaliknya. Semoga terjawab ya Kak Latifah. Semoga Kak Latifah salah sudah terjawab ya pertanyaannya dari Kak Jacqueline. Tapi jika nanti selesai IG Live ini masih banyak yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke DM IG kita ke welfarm.id atau ke Instagram eating.movement, atau jika di DM IG kita masih agak slow respon, boleh ke customer service kita di 0858 7-nya 4 kali, 9-nya 4 kali. Kita pasti akan bantu carikan jawabannya. Nah, silahkan. Wah Kak, kita nggak terasa loh, sudah hampir 1 jam kita IG live kita, dan hari ini banyak sekali yang penasaran, masih bertanya-tanya. Nah, mungkin kalau Kak Jacqueline ada waktu, kita boleh ya IG live lagi ya untuk tema atau topik yang berbeda. Boleh, karena ternyata seru banget nih diskusinya sama Kak Aca, sama Welcome. Iya, ternyata masih lebih seru lagi ya di sini. Iya, benar Kak. Karena ternyata masih banyak ya pola-pola hidup sehat, pola-pola bagaimana untuk makan yang lebih baik lah gitu. Masih banyak ya untuk yang kayak saya pribadi ya gitu, masih banyak yang belum tahu ternyata gitu. Karena kan kita kan mungkin orang dulu ya yang penting masak di rumah, yang penting nggak jajan gitu, udah sehat gitu kan. Tapi ternyata enggak, masih banyak lagi yang harus dibenerin poin-poin berikutnya untuk benar-benar hidup sehat ya. Di mindful ini memang sudah ditanamkan secara nggak langsung di pikiran kita masing-masing kalau mindful itu penting ya. Jadi tahu porsinya, tahu batasannya, tahu kebutuhannya, nggak hanya langsung defisit aja ya Kak. Karena kan kebanyakan orang ngertinya defisit kalori aja, defisit kalori udah cukup, nggak makan nasi udah cukup gitu, udah nggak makan gula udah cukup. Ternyata enggak, itu sebenarnya harus diimbangi juga dengan masih dibutuhkan, tapi diimbangi dengan makanan yang lain. Nah itu tadi ya. Mungkin secara pribadi saya sendiri juga masih banyak belum ngertinya nih. Nanti kalau itu kita nanti di live lagi ya Kak. Boleh, mungkin nanti ada topik-topik, mungkin teman-teman kalau ada tema-tema yang bisa kita bawain di next live gitu ya, yang mungkin teman-teman juga penasaran, boleh banget put di kolom komen. Thank you juga Kak Aca, tadi udah banyak ini ya, pertanyaannya seru-seru juga sih, jadi nge-trigger aku juga buat sharing perspektif tentang mindful eating lebih luas lagi ya, dari kesehatan, dari lingkungan. Dan sebenarnya balik lagi sih teman-teman, tadi kan ada yang nanyain juga langkahnya kayak apa sih, apa yang harus kita lakukan duluan gitu. Menurutku kita mulai perlahan aja. Tadi dengan kita coba secara sadar dulu apa yang kita makan, itu akan membantu kita kira sadar bahwa apa yang kita rasain saat kita makan dan apa yang kita rasain setelah kita makan kayak gitu. Terus lama-lama kita akan sadar juga akhirnya pas kita makan, benar ya. Dan akan terasa juga teman-teman pelan-pelan saat dilakukan. Teman-teman makan nasi Padang, fokus dan perlahan di compare dengan teman-teman makan nasi Padang sambil nonton, itu akan mulai berasa. Pas kita sadar, kita tahu, aku ternyata setengah udah kenyang. Kita akan terbantu. Mungkin nggak langsung harus ngatur porsi deh, nggak usah pas lagi makan banyak aja makan popcorn gitu. Tapi coba makan popcorn nggak sambil nonton, gimana rasanya? Biasa akan terbantu sih. Oke nih, dari Kak Latifah salahnya terima kasih, @welfarm.id dan @eating movement.
sangat bermanfaat kali IG Live kali ini lah. Terima kasih sama-sama ya. Thank you, Latifah Kak Salsa. Latifah. Nah, yang seperti tadi di awal saya bilang ya, jika ingin ada yang ingin dilihat-lihat lagi atau tips-tips yang lain, boleh dikepoin tuh IG-nya eating.movement, atau jika ingin dilihat produknya itu udah ada di marketplace juga, sama seperti produk kita ya dari Welcome itu juga sudah ada. Nah, biasa ada di toko hijau dan ada di toko orange, silahkan. Mungkin kita bisa sama-sama bisa mindful bareng-bareng, hidup sehat tambah hidup sehat ya. Mungkin yang udah sehat jadi tambah sehat, jadi tambah bisa mengembangkan ke keluarga juga, ke teman-teman bagaimana untuk hidup yang ya lebih baik mencegah ya daripada mengobati, itu kan lebih baik ya. Jadi sudah sesuatunya sudah kita taruh di kepala kita, mindfulnya seperti itu. Nah, sebelum kita selesai nih dari Kak Jacqueline, ada tambahan atau ada saran buat kita yang sudah join live hari ini, yang udah nanya-nanya hari ini, mungkin ada masukan atau saran dari Kak Jacqueline, silahkan. Oke, dari aku buat ini pertama untuk Kak Asia, thank you banget tadi udah ini ya sampaikan benar-benar pertanyaan-pertanyaan yang menurutku juga menarik banget ya untuk dikulik lagi, dan topik-topik diskusi yang menarik juga untuk teman-teman semua di sini yang join live. Dan dari aku, saranku adalah kita mulai dari langkah kecil dulu aja gitu ya. Start what we can do. Ya, kalau yang tadinya belum coba makan sehat, kita mulai makan sehat. Kalau tadi kita belum coba makan secara sadar, kita coba pelan-pelan makan secara sadar tadi ya. Balik lagi, pas kita makan, kita benar-benar perhatikan, kita rasakan pelan-pelan apa yang kita makan. Kita coba sadari lagi dari mulai sebelum makan. Dari mana sih sumber makanannya? Kita coba ajak berpikir lagi sebelum kita mulai makan. Sumber dari mana? Porsinya seperti apa? Apakah sehat untuk kita atau tidak? Dan sesuai kebutuhan kita atau tidak? Dan dampaknya setelah makan tuh apa sih? Jadi kita pelan-pelan dulu aja. Starting dengan being mindful saat makan. Dan ini langkah ini aku yakin bisa berdampak ke diri juga dan juga untuk lingkungan dan generasi lain. Semoga apa yang aku share hari ini, kalau misalnya ada yang salah ya teman-teman, nanti mungkin bisa ditanyakan lagi gitu ya, pas bisa lewat DM atau nanti di next live-nya juga. Semoga insight hari ini bisa benar-benar insightful lah untuk teman-teman, memberikan info baru dan membantu teman-teman untuk yang mau mulai mindful eating gitu. Thank you banget untuk yang welcome juga gitu ya. Nanti mungkin kalau ada yang mau tahu lagi lebih lanjut gitu ya seputar info-info seperti ini gitu ya, dan mungkin ada saran juga untuk teman-teman di Thank you. Baik, Kak Jacqueline. Wah, hari ini terima kasih untuk 1 jamnya yang sangat bermanfaat. Kita bisa saling tukar ilmu pengetahuan, tukar tips untuk hidup lebih sehat lagi. Terima kasih Kak Jacqueline, founder dari Eating.movement. Terima kasih tim semuanya. Semoga kita terus bisa bikin Jumat Sehat ini bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih yang sudah join di IG Live Welcome. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Kak Jacqueline. Thank you Kak Aca. See you semuanya. Thank you. See you.